Sobat Sukses, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ketika kita tidak bisa menjadi kaisar di tingkat nasional, maka kita menjadi raja di daerah. Ada 3 keuntungan yang bisa kita peroleh ketika produk kita menjadi raja daerah. Pertama adalah menjadi nomor 1 brand kita di tengah masyarakat. Masyarakat akan pergi ke tempat kita ketika produk yang kita hasilkan sudah sangat nyaman di lidah dan perasaan mereka. Ketika mereka ingin kembali membeli produk yang sama, pasti mereka akan kembali ke tempat usaha kita. Ketika brand kita sudah sangat melekat atau merek kita sudah melekat di masyarakat, jangan pernah sekali-sekali mengurangi kualitas atau kemasan produk kita yang bisa mempengaruhi daripada hasil kita. Buat sebuah tolak ukur, buat sebuah pencapaian dari tahun pertama hingga 5 tahun, produk yang kita buat jangan pernah dikurangi kualitasnya. Setelah 5 tahun, buat lagi jangka waktu. 5 tahun lagi. Tetap mempertahankan kualitas yang kita buat. Bahkan jika perlu dan jika ekonomis, buat produk itu melebihi kualitas sebelumnya. Agar apa? Agar masyarakat lebih senang dan menjadi langganan produk kita. Yang kedua adalah jangan terjebak ketika pembeli selalu kembali ke tempat kita. Kadang kita terlena karena usaha kita ramai, karena produk kita ramai dibeli oleh masyarakat. Kita mengurangi kualitas produk yang kita hasilkan sehingga masyarakat kecewa dan lari dari produk kita. Kita ambil contoh. Kita kadang-kadang terjebak oleh euforia ramainya masyarakat datang dan menggunakan produk yang kita buat. Nah, ketika terjadi goncangan ekonomi, kebanyakan para entrepreneur ini langsung menaikkan harga produk yang dia buat tanpa melihat dan mempertimbangkan efek domino yang akan ditimbulkan ketika produk kita naikkan dari harga sebelumnya. Efek domino sangat luar biasa. Ketika kita menaikkan harga produk kita akibat dari naiknya harga-harga bahan pokok, tentu masyarakat, pelanggan kita pasti akan berdampak kurang. Tentu akan mengurangi langganan atau pembeli kita yang datang ke produk kita atau usaha kita. Jujur saja Sobat Sukses, pasti ini dialami oleh semua pedagang-pedagang, semua usahawan-usahawan yang ada di Indonesia. Nah, hati-hati ketika ini terjadi, buat sebuah penelitian kecil, sebuah penilaian kecil kepada para pelanggan kita. Bagaimana Pak seandainya nih produk kami kita naikkan menjadi 3.500 yang sebelumnya 3.000, tapi produk ini kami besarkan ukurannya. Kalau dilihat dari ini kan pasti sama Pak. Nah, coba gali terus, survei terus dalam beberapa hari sebelum Anda memutuskan produk Anda akan Anda naikkan. Seringkali kita terjebak Sobat Sukses semuanya. Kita mengecilkan produk kita walaupun harga kita tidak naikkan, tetapi itu sedikit banyak telah mengecewakan sebagian pelanggan kita. Bahkan ada yang ekstrim, menaikkan harga, kualitas ukuran barang yang dihasilkan dikecilkan. Sangat ekstrim. Jangan terlalu pede, jangan terlalu merasa hebat
dengan rasa dari produk kita. Percayalah, produk yang kita hasilkan juga dihasilkan oleh orang lain. Rasa yang kita buat juga dihasilkan oleh orang lain. Kemasan yang kita buat juga dihasilkan oleh orang lain. Jadi, hati-hati sobat sukses semuanya. Ketika Anda ingin merubah produk, ketika Anda ingin merubah ukuran dari produk Anda, buatlah seperti yang saya bilang tadi. Sehingga Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan dari hasil survei beberapa hari sebelum Anda memutuskan layak atau tidak produk tersebut dinaikkan atau dibesarkan ukuran dari produk tersebut. Coba perhatikan sobat sukses semuanya. Raja-raja kecil dari produk atau usaha ini di daerah-daerah pasti sudah mengalami generasi yang kesekian kali. Di Sumatera Utara yang kita ambil contoh dari awal tadi, restoran Tip Top. Dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Dari Kedai Ameng, generasi pertama dia sudah belajar untuk mewariskan ke generasi kedua. Demikian selanjutnya. Nah, berarti raja-raja kecil ini sudah mengalami pasang surut dari sebuah keberhasilan. Jangan pernah berhenti ketika usaha Anda atau produk Anda tidak laku di pasaran. Oke, kita alami hal tersebut. Cobalah buat sebuah survei kecil-kecilan di internal kita. Kenapa produk kita tidak laku? Mengapa produk kita, usaha kita, tidak bisa kita wariskan kepada generasi kita? Nah, keunggulan ketiga atau keistimewaan ketiga yang ada dalam raja-raja kecil di daerah ini adalah biasanya usaha ini diturunkan turun-temurun generasi ke generasi berikutnya. Kenapa bisa hal ini? Karena generasi pertama sudah membuat sebuah pola usaha yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Generasi pertama punya kewajiban untuk membuat sebuah pola yang mudah diterima oleh pendahulunya. Tidak semua orang bisa membuat ini. Banyak contoh usaha-usaha yang generasi berikutnya mengalami kemunduran. Banyak juga usaha-usaha yang dari generasi pertama ke generasi berikutnya malah semakin berkembang. Kita ambil contoh. Produk Indomie, BCA, kemudian Bogasari, Indofood. Ini produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah keluarga. Produk-produk ini dibuat pertama sekali oleh Bapak Sudono Salim. Walaupun beliau sudah meninggal, tetapi generasi beliau, anak-anak beliau, sudah membuat pola yang sangat baik sehingga generasi berikutnya sudah bisa meneruskan, bahkan mengembangkan BCA Group, mengembangkan Indofood Group, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Jika kita ingin menjadi produk atau ingin menjadi raja-raja kecil, jaga kualitas. Siapkan skema pola atau pola untuk generasi selanjutnya dari keluarga kita. Pertahankan kualitas sehingga kualitas mempengaruhi hasil dari penjualan produk kita. Demikian sobat sukses semuanya,
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang menyangkut pribadi orang lain. Ini bukan sebuah kesengajaan, tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Tidak ada maksud apapun dalam hal ini. Terima kasih. Kami akhirin, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video kita ini. Semoga kita bisa memberikan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat semuanya. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.